Selamat datang kembali di Sekolah Minggu pada pagi hari ini ya, 25 Juli 2021. Nah, kita mau memuji Tuhan, dengarkan aktivitas, dengarkan firman juga, dan aktivitasnya dikumpulin loh ya. Semangat! Jadi adik-adik, sekarang kita mau pujian ya. Jangan lupa berdiri dan nyanyikan lagu yang semangat ya. Simak video selanjutnya. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, suap. Jadi kita duduk dulu ya. Kita mau pujikan satu lagu lagi sebelum firman. Semangat!
kita berdoa dulu ya. Doanya dipimpin oleh Olin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan, amin. Tahu nggak ini suaranya siapa? Pasti sudah pada hafal dong ya. Ini adalah suara Kak Putri. Semoga kalian nggak bosen dengerin suara Kak Putri ya. Kak Putri akan cerita tentang Elia. Elia dari minggu-minggu kemarin udah diceritakan ya. Tapi ini masih tentang Elia. Dan temanya adalah tak lelah berharap pada Allah. Diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1-18. Adik-adik bisa buka itu nanti setelah Kak Putri cerita ya, biar apa yang Kak Putri ceritakan itu benar-benar nyata di 1 Raja-Raja 19 ayat 1-18. Kita sedikit mengulas tentang yang kemarin-kemarin udah diceritakan nih. Kalau nggak salah firmannya adalah tentang Raja Ahab ya. Dan itu yang bawain adalah Kak Viola. Oke, siapa sih itu Raja Ahab? Raja Ahab merupakan raja ke-8 Israel. Sebenarnya nih adik-adik, fun fact ya, fun fact. Dia adalah raja yang baik dan menuruti nasihat Elia untuk patuh pada Tuhan. Tapi enggak dengan istrinya. Enggak waktu sama istrinya. Raja Ahab mudah luluh dan menuruti apa yang dikatakan oleh istrinya. Jadi saking cintanya, saking sayangnya, Raja Ahab tuh sampai luluh. Jadi apa yang didengari sama dirinya itu tuh dari istrinya itu pasti diturutin kok. Kamu mau apa aku turutin. Nah gitu tuh. Siapa yang nama istrinya Raja Ahab? Ada dari adik-adik yang udah tahu? Cantik nggak ya? Nama dari istri Raja Ahab adalah Isabel, putri Etbaal, raja orang Sidon. Nah nih, Etbaal itu raja, anaknya jadi ratu. Ratu itu artinya istri raja. Raja siapa? Raja Ahab. Namanya cantik, begitupun dengan parasnya. Tapi nih ada tapinya. Tapi tidak dengan hatinya. Isabel menyembah dewa Baal ya bukan Tuhan loh ya. Dengan nabi-nabi Baal serta membujuk suaminya untuk menyembah dewa Baal pula. Di depan tadi suaminya mudah luluh ya, berarti suaminya mau ikut apa yang dibicarakan oleh Isabel. Sehingga nih ya, Israel semakin jauh dari Tuhan. Terus gimana Kak? Nah, nggak usah khawatir, tenang ya para penonton, tenang. Tuhan punya banyak cara dengan menghadirkan Elia di tengah-tengah Israel supaya mereka kembali pada jalan Tuhan. Jadi nggak ikut dewa Baal yang sama Isabel tadi nih. Adik-adik mau tahu lanjutannya? Lanjut, yuk! Ketika Elia mengalahkan 450, coba dihitung, 400 ditambah 50, wah 450. Nabi Baal, hampir 500. Itu Isabel sangat marah. Kok marah? Kenapa marah? Jadi marah dong, karena ia menyembah dewa Baal dengan pelayanan Nabi Baal. Lagi marah, wajahnya yang cantik jadi jelek. Nanti kalau ada yang gak mau jelek, jangan marah ya. Lalu ketika Elia tahu bahwa ia akan ditangkap oleh pasukan Ratu Isabel. Ratu Isabel tadi kan nyuruh pasukannya nih, tangkap Elia tuh. Dia ngalahin nabi gue. Gimana sih? Nah, dia tuh udah pusing, udah marah-marah. Terus wajahnya jadi jelek kayak tadi. Kata pada Tuhan, siapa yang bilang? Elia. Kita cerita tentang Elia ya ini. Cukuplah itu. Dia marah, ada tanda serunya. Cukuplah itu, brak. Enggak bercanda. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Akhirnya Elia berangkat tuh ke Gunung Horeb. Karena Elia capek, karena Elia lelah dengan semuanya itu, ia tertidur di bawah pohon yang sepi, rindang nih. Namun ingat, ia nggak menyerah. Dia nggak bunuh diri, gantung tuh di situ, enggak. Dia tidur. Aku capek, mungkin aku butuh istirahat. Oke, akhirnya dia istirahat nih. Kemudian ya adik-adik,
ada yang nepuk pundaknya waktu dia bangun. Aku kan sendirian. Nah, dia baru sadar kalau dia sendirian. Ternyata waktu dia lihat, oh malaikat. Ada malaikat yang menepuk pundaknya. Di depannya sudah ada roti sama air. Roti sama air itu dikasih sama malaikatnya itu, dan dia cuma lihat. Paling cuman ambil dikit dimakan. Udah capek mau tidur. Nah, akhirnya Elia melanjutkan tidur karena dia capek. Malaikat itu menepuknya lagi dan berkata, "Kamu pasti lapar, ayo makan dulu." Kira-kira kayak gitu ya. Akhirnya Elia pun makan. Habis makan ya adik-adik, ya nggak langsung tidur lagi. Itu kan aku bercanda. Setelah makan, ia lari ke gua dan bersembunyi di situ. Kenapa dia sembunyi? Adik-adik tahu? Kayak di cerita yang awal tadi, Elia kan dikejar-kejar nih. Nah, makanya ia sembunyi habis makan. Mendengar suara Tuhan di gua itu yang berkata bahwa, "Keluarlah, aku akan memberi tugas kepadamu." Segeralah Elia keluar. Adik-adik, waktu Elia keluar itu dia kan menunggu perintahnya Tuhan ya. Tapi nggak langsung Tuhan bilang, kamu harus pergi. No, dia nggak langsung bilang kayak gitu, nggak. Banyak hal yang terjadi pada Elia. Nanti adik-adik akan lihat di aktivitas. Nah, itu yang terjadi pada Elia ada di aktivitas. Setelah banyak hal yang terjadi pada Elia selama menanti perintah Tuhan, akhirnya Tuhan berbicara padanya, "Kembalilah ke Damsyik." Habis itu Elia juga nggak langsung lari kok. Dia punya rasa khawatir, gimana kalau aku nanti ketemu sama prajuritnya si Isabel tadi. Perasaan gimana, oh Tuhan masih peduli sama saya. Jadi dia lari ke Damsyik. Dan di private talk ini kakak mau tanya, adik-adik bisa lelah karena menghadapi sesuatu yang tak kunjung selesai? Jawab beberapa pertanyaan ini di hati adik-adik ya. Satu lagi, atau ada dari kalian yang lelah untuk menjalani kehidupan ini karena semua yang terjadi pada kalian sudah tidak bisa dimaafkan? Dan yang terakhir, ada yang capek banget, atau ada yang mau menyerah, bukan berserah? Nah, itu 3 pertanyaan yang wajib kalian jawab dalam hati. Kesimpulannya, ada beberapa dari kalian yang jawab iya dan tidak. Misal, aku nggak capek kok. Nah, kayak gitu misal. Terus, ya deh aku capek nih kak, atau kayak gitu nih. Semuanya itu normal. Capek itu normal. Tapi nih ya, normal ketika kita menyerah sama semuanya ini. Kalau kalian menyerah, yang mau diapresiasi sama Tuhan siapa dong? Kalau kalian nyerah hari ini, Tuhan gak akan bilang, "Ih selamat, anakku berhasil." Dia gak akan bilang gitu. Tapi dia cuma lihat kamu, kok nyerah sih? Nah, gimana coba? Anak mana dengernya? Kok nyerah sama yang, "Ih selamat." Nah gitu. Elia juga lelah sampai tidur tuh tadi ya. Tapi gak menyerah atas segala sesuatu ia alami. Karena apa? Karena Tuhan menjadi pedoman hidupnya. Karena ia punya Tuhan, atas dasar apa pula ia harus menyerah. Dia di hatinya tuh punya Tuhan. Oh iya, aku punya Tuhan. Harus apa? Kenapa aku menyerah? Aku boleh nyerah. Lanjut nih, ayat hafalan yang harus kalian hafalin ini pendek banget atau kalimat. Dari Mazmur 62 ayat 9. "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat." Harus apa tadi? Mazmurnya bilang percayalah kepadanya. Perlu kalian ingat nih adik-adik, ini adalah pesan kakak yang terakhir banget ya. Jadilah pribadi yang percaya pada apa yang Tuhan rencanakan. Kamu boleh lelah, kamu boleh capek banget. Istirahatlah, adik boleh istirahat nih. Tapi jangan menyerah, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Tetaplah percaya dan pegang janjinya ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. God bless you. Oke adik-adik, kita semua berdiri dulu ya. Kita pujikan nama Tuhan satu kali lagi. Semangat! Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik.
Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, sungguh amat baik. sangat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selamanya Dia baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik Immanuel dan Bethlehem. Hari ini kita mau membuat pembatas Alkitab ya. Alat-alat yang disiapkan, kertas tebal, gunting, pensil, spidol atau pensil warna, tutup gelas, pita, dan pembolong kertas. Langkah pertama, tirukan pola tutup gelas di atas kertas tebal ya adik-adik, sehingga menjadi lingkaran atau bulatan yang utuh. Jadinya seperti ini. Lalu kalian gambar deh wajah orang tersenyum, smile. Di sisi lainnya, kalian tulis nama kalian dan diikuti kalimat selalu berharap pada Tuhan. Setelah itu bolong bagian atasnya atau bawahnya terserah. Lalu dikasih pita, jadinya cantik kan? Nih, selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu, adik-adik Kanaan. Pagi ini kita mau membuat aktivitas pembatas Alkitab. Nah, alat-alat yang disiapkan, kertas tebal, gunting, spidol atau pensil warna, pita, dan pembolong kertas ya adik-adik. Sisi 1, kalian gambar deh wujud manusia. Kalau bisa wujud kalian masing-masing ya, yang kece-kece semua. Kayak Kak Stella, lagi gambar Kak Stella sendiri. Hehehe. Nah, di sisi lainnya, kalian tulis deh ayat Alkitab dari Mazmur 62 ayat 9. Jangan lupa ditulis Kanaan, Wonogiri, dan tanggalnya ya. Lalu kalau sudah siap semua, bolongin deh bagian atasnya, kasih pita, dan tada! Jadi deh. Selamat mencoba, selamat beraktivitas, dan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.